Baik, dari tadi sepi kayaknya ini. Gini dulu kita. Great! 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 Hercules! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, Bapak Ketua Harian kita, Bapak Anang Wijaya. Yang saya banggakan, para Wakil Ketua Umum, Bang Irwansyah, Bang Albert. Yang saya banggakan, Ketua Umum Generasi Muda, Abang Dahir Dinan, para Kabid, Bang Rambo, dan yang bertugas di kepanitiaan, dan tak lupa senior-senior saya, para Dewan Pengawas, Kakanda Ferry Kili-Kili, Kakanda Sabil, Kakanda Edi Turangga, dan yang teristimewa abangda saya, Kabid Hukum, yang pada acara hari ini bertugas sebagai Ketua Panitia Acara, Abangda Profesor Dr. Nuno Magno SH MH CLA. Lengkap ya Prof? Tadi ada yang kurang nggak? Karena beliau adalah salah satu figur kebanggaan kita. Ya, beliau seorang profesor yang ada di organisasi kita. Tepuk tangan untuk beliau. Dan juga tak lupa untuk saudaraku Bang Lasmana Sution yang baru saja bergabung di GRIP, ya Bang. Nanti yang penting nanti yang di samping-samping Abang jangan sampai lupa naik ke meja Bang. Bercanda kita Bang. Baik, baik. Yang saya cintai, seluruh ketua DPD se-Indonesia, alhamdulillah GRIP Jaya per hari ini sudah terbentuk di 24 provinsi. Dan alhamdulillah semua hadir kecuali satu DPD yang tidak mengkonfirmasi, yaitu DPD Aceh Darussalam. Mungkin karena terlalu ujung kali ya provinsinya, nggak sempat kemari. Ini Bali mana? Bali nggak kelihatan. Mana? Ketua DPD apa ketua DPC? Oh di sini ketua DPD, bukan di situ. Ke depan ketua. Ketua di sini. Ada pasti ada. Itu mejanya tuh. Andre. Ada. Ketua di belakang dianggap nggak hadir. Ada lagi ketua DPD yang di belakang? Nggak ada ya? Sudah di depan semua ya? Baik. Dan tak lupa juga yang saya sayangi, seluruh ketua DPC yang hadir pada hari ini, dan juga para tamu undangan. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Ya, ini acara yang selama ini kita nantikan dari beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah berkat supporting dari Bapak Ketua Harian, acara Rakornas ini bisa terselenggara dan kita bisa berkumpul semua bersama-sama. Baik, rekan-rekan, sahabat-sahabatku, mitra DPP. DPD itu adalah mitranya DPP. DPC itu adalah kepanjangan tangan DPP melalui
DPD. Jadi kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah satu kesatuan, satu kesinambungan. Tidak ada yang tidak penting di ruangan ini. Semuanya penting. Dari mulai ketua umum sampai ke ketua anak ranting, itu adalah bahagian penting dari organisasi kita. Jadi tidak boleh ada yang merasa kecil. Semua ada tempatnya masing-masing. Semua berkarya, bekerja, berkontribusi, mengabdi di tempatnya masing-masing. Saudara-saudaraku semua, saya mengapresiasi semua ketua DPD. Semua ketua DPD saya apresiasi beserta seluruh pengurusnya, yang mana hari ini suka nggak suka orang di luar sana, GRIP telah berhasil menjadi satu kekuatan baru di negeri ini. Dan itu tak lepas dari kinerjanya para ketua-ketua DPD yang dibantu oleh para ketua-ketua DPC. Kita hadir di 24 provinsi, ya, insya Allah beberapa provinsi segera menyusul, sedang dalam proses. Kita genapkan nanti 34 provinsi dalam waktu tempo 3 bulan ke depan, insya Allah finish ya Pak. Dan itu semua bukan hebatnya Sekjen, tidak. Bukan hebatnya Pak Ketua Harian, Pak Dewas, dan pengurus DPP. Itu semua berkat pengaruh Ketua Umum kita dan kekompakan kami di Dewan Pimpinan Pusat beserta kinerja ketua-ketua DPD, ketua-ketua DPC, ketua-ketua PAC, ketua-ketua ranting di seluruh Indonesia. Dan ini kedepannya harus kita tingkatkan lagi, lebih lagi. Kemarin-kemarin dalam masa perjuangan kita, dari mulai sebelum Pilpres, lahir kembalinya, bangkit kembalinya GRIP Jaya, kita berjuang berdarah-darah, masuk ke masa Pilpres, kita berjuang juga bersama-sama dari segala lini. Kita berjuang dari darat, dari udara, dari laut, semua kita berjuang. Ya, maksudnya dari media sosial, dari segala lini kita berjuang, sampai akhirnya Allah menghendaki yang kita dukung, yang kita perjuangkan, presiden kita menang. Setelah itu sampai ke masa ke hari ini masih banyak kita temuin kekurangan-kekurangan di dalam organisasi kita, internal kita. Itu biasa. Gak ada yang hadir langsung sempurna, tidak ada. Semua hadir itu pasti bertahap. Nah, hari ini harapan saya per hari ini ke depan kita mulai membenahi internal kita. Ya, dari administrasi masih sering kita temui administrasi yang tidak sejalan dengan DPP, atau mungkin DPP juga yang masih kurang memberikan informasi atau mengedukasi kepada yang di bawahnya, atau yang bawahnya kurang koordinasi ke DPP, kurang komunikasi. Itu kemarin. Tapi harapan saya mulai hari ini ke depan kita harus saling berkomunikasi. Komunikasi sesuai jalur. Ya, ketua DPD itu kalau komunikasi terkait kebijakan, terkait komando, terkait keputusan, terkait laporan, langsung kepada ketua umum tanpa perantara. Tapi setelah ketua umum memberikan kebijakan,
Setelah ketua umum memberikan keputusan, teknisnya kepada pengurus DPP, khususnya kepada saya selaku sekjen, pada Pak Ketua Harian, kepada Pak Kabit-Kabit. Di DPP ini ada pengurus, ada pengurusnya, ada sekjennya, ada bendaharanya, ada kabit-kabitnya, ada dewan-dewannya, ada. Tidak hanya ketua umum aja di DPP ini. Jadi ketua-ketua DPD juga harus berkoordinasi dengan seluruh pengurus di DPP sesuai dengan tupoksinya. Semisal DPD ada urusan, DPC ada urusan ya hukum, semisalkan saya contohkan, DPC-nya lapor ke DPD. DPD harus memfasilitasi, datang ke DPP, ketemui kabit hukum, temuin. Kalau ada kerjaan-kerjaan terkait hal-hal apa, temuin kabit-kabit yang sudah ada. Jika belum terbentuk kabitnya, ketemu sama sekjen, kita diskusikan. Setelah kita diskusikan, nanti kita sama-sama lapor sama Pak Ketum. Apa arahan dari Pak Ketum? Nah, ini pola-pola seperti ini sudah harus kita jalankan, pola organisasi namanya. Ya, jadi pola-pola lompat pagar kita tinggalkan ya. Siap ya? Paham kan yang saya maksud pola lompat pagar? Ya? Ya? Iya bang. Banyak yang lompat pagar kemarin-kemarin bang. Tapi ya sudah. Itu semua bagian dari perjuangan kita bang. Bagian dari perjuangan. Setuju ya? Baik. Baik. Dan ini kita nggak bicara salah ke belakang ya. Yang udah kemarin biarin. Kita nggak usah bicarakan. Kita ini ke depan. Dan untuk DPC ya, tegas di sini saya sampaikan, kami DPP mulai hari ini tidak lagi menerima kehadiran DPC jikalau itu urusannya mengadukan DPD-nya ke DPP. Tunggu dulu. Ya, baik. Ya, tapi jikalau memang ada persoalan, ya pasti ada persoalan. Nggak ada organisasi nggak ada persoalan. Semua organisasi itu pasti ada persoalan. Yang sini selesai, sana muncul. Sini selesai, sini muncul lagi. Itu biasa. Itu biasa. Jika ada persoalan yang tidak bisa lagi dikomunikasikan dengan DPD-nya atau PAC nggak bisa lagi komunikasi dengan DPC-nya, deadlock, buntu, kami DPP menerima laporan berdasarkan surat tertulis. Ya, jadi laporin aja DPD-nya pakai surat. Ini DPD-nya begini nih, Pak Ketum, CQ Sekjen dan Ketua Harian. Ini di ketua DPD-nya ini begini nih, ini begini nih, ini buktinya ini, buktinya ada juga. Jangan melaporkan tanpa bukti. Sepakat? Sepakat ya? Harus dengan bukti-bukti yang akurat. Jika laporan tersebut kami terima, kami pasti akan respon. Kami respon, kami akan investigasi. Benar nggak nih? Kalau benar, ya nanti kami rapatkan di DPP, kami akan laporkan ke ketua umum akan memutuskan apakah teguran dulu, ya kan ada level-levelnya. Kalau yang masih bisa ditegur, masih 1, 2, kalau nggak bisa juga, kalau memang langsung fatal, bisa aja langsung diberhentikan, bisa juga. Walaupun sudah dilantik, kalau melanggar sesuatu yang fatal ya, bisa diberhentikan. Karena di setiap surat SK itu ada di situ dilampirkan apabila di kemudian hari, ya ketua-ketua semua kan paham itu bahasa itu kan. Nah, tapi tidak seperti-merta seperti itu. Ini kita lagi mau pembenahan nih semuanya nih. Kita mau jalankan ini semua. Ya, begitu juga turun ke bawah. Ya, turun ke bawah DPC, PAC jangan lompat-lompat ke DPD nih, lompat pagar, DPC-nya dilompatin, lapor ke DPD, jangan lagi ada seperti itu. Tapi ruang pengaduan tidak tertutup. Ruang pengaduan kita rubah dari yang tadinya lisan tanpa bukti, sekarang tertulis dengan bukti, dan pasti akan direspon oleh DPP.
Sepakat ya? Baik. Tapi kalau DPC mau ke DPP boleh, mau silaturahmi atau mungkin dari mana-mana luar daerah mau istirahat di DPP itu silakan boleh. Tapi kalau mau lapor-laporin DPD-nya nggak bisa. Ya, Sekjen udah nggak mau terima lagi. Ya, gua terima, gua yang kena fitnah. Capek gua. Oke, baik. Itu terkait administrasi. Dan saya tegaskan di sini untuk ketua-ketua DPD yang sudah menerima SK tapi belum dilantik. Ya, kalau yang sudah dilantik udah aman itu. Yang belum dilantik, ketua DPD yang belum dilantik belum bisa melantik DPC-nya ya. Saya temuin ini ada DPC yang dilantik oleh ketua DPD yang dia sendiri belum dilantik. Lo piye iki? Gak bisa. Tidak bisa seorang ketua DPD melantik DPC-nya sementara dia belum dilantik. Ya kan lucu aja kan? Nah, itu ya. Yang lebih hebatnya lagi nih, ada ini ketua DPD yang baru terima mandat. Baru terima mandat, masih mandat nih, mati lagi mandatnya. Mandatnya mati, walaupun diundang hari ini, mandatnya mati, bisa mengeluarkan SK untuk DPC. Waduh, rusak kita ini. Nggak bisa ketua aja masih mandat. Bagaimana kita ketua bisa mengeluarkan surat yang lebih tinggi kekuatannya? Nanti ketua dihantam sama DPC-nya nanti. Ya nggak bisa. Ketua DPD baru pegang mandat, mati lagi mandatnya, keluarin surat SK untuk DPC, melantik lagi, ada saya dengar juga. Nggak bisa ya sudah, yang kemarin sudah kemarin. Ke depan nanti yang itu dirapikan lagi ya. Ketua DPD semua udah siap, semua laporannya di bawah ya. Di bawah ya. Udah dikumpulin Pak Sekjen, udah dikumpulin belum? Laporan, kumpulin. Ya, nanti kumpulin ya. Habis ini Pak Sekjen. Nanti dikumpulkan, ya. Ya, dan nanti mudah-mudahan yang hadir dari hari ini sudah mendapatkan poin, ya, sudah mendapatkan poin. Nanti dari laporan yang mati-mati, silakan nanti menghadap untuk diperpanjang STNK-nya. Ya, nanti STNK kalau diperpanjang ditangkap polisi di jalan, ya kan? Nah, yang masih mandat mau dinaikin ke SK sementara, naikin. Yang SK sementara mau pelantikan, atur jadwalnya, kita pelantikan setelah habis lebaran ini, kita gas pelantikan di seluruh Indonesia. Baik. Dan selanjutnya atribut. Ini ya. Ini atribut. Pada hari ini kita bentang-bentong. Atribut yang resmi di DPP itu baju loreng dan baju hitam. Ya. Yang di luar itu boleh aja kreasi, tapi tidak bisa dibawa ke acara resmi. Ketika kita melaksanakan kegiatan resmi, itu pakailah baju-baju yang resmi. Baju-baju yang resmi. Ya, ke depan. Yang hari ini jangan buka baju, biar aja. Jangan buka baju. Biar aja, nggak apa-apa. Bertanggung ke depan, nanti ke depan. Penempatannya, ya, penempatannya di mana, nanti diapakan, nanti dipandu sama Pak Prof. Nanti sesi itu nanti ada, saya hanya menyampaikan apanya. Selanjutnya grup, terlalu banyak grup yang tidak jelas. Ya, kalau mengatasnamakan organisasi yang boleh membuat grup hanya DPP, DPD, DPC, PAC, dan ranting, itu dibuat oleh ketuanya atau sekretarisnya. Yang di luar itu berarti grup tidak resmi. Dan grup yang tidak resmi tidak boleh mengatasnamakan GRIP. Boleh buat grup,
Tapi grupnya jangan atas nama grup kumpulan pribadi aja boleh. Ya, boleh buat grup di dalam DPC, DPD misalkan ada grup satgasnya, boleh grup satgasnya aja. Jangan dimasukin yang di luar satgas. Ya, jadi grup itu mesti steril. Mulai dari sekarang dirapikan aja. Yang sudah terlanjur dibuat tolong dibubarkan. Tolong dibubarkan, dirapikan lagi, biar rapi. Ada grup satgas di situ, ada ketua PAC, ada ketua ini, enggak, itu berbeda. Satgas saja. Ya, struktural. Grup DPD aja, ketua DPD sama DPP. Jadi kita dirapikan ya ketua-ketua ya di daerah masing-masing ya. Tolong ya, supaya nggak rancu dan tidak mudah grup kita dimasuki oleh orang-orang yang nggak jelas. Kalau dipantau sama DPC-nya kan terpantau, itu siapa kan kenal. Kalau nggak nanti masuk nanti kucing garong ke dalam, masuk nanti kambing domba banyak di grup-grup. Akhirnya apa? Ya domba. Karena orang-orang yang nggak jelas. Dirapikan ya para ketua. Selanjutnya ini tadi agak penting juga ini request dari ketum untuk menyampaikan kepada semua teman-teman ya, untuk tidak boleh lagi ada yang memanggil ketum itu dengan panggilan mau. Saya ingatkan ini anggota GRIP, siapapun Anda, walaupun Anda itu saudaranya Pak Ketum, walaupun Anda itu teman baiknya Pak Ketum, orang lamanya Pak Ketum, tapi ketika di dalam organisasi panggil beliau dengan Bapak Ketua Umum atau kita singkat Pak Ketum ya, tidak boleh ada yang memanggil mau dalam acara. Ini Pak Ketum yang suruh saya sampaikan di sini, bukan pinter-pinteran saya ini ya, tidak boleh, itu marwah Ketua Umum kita. Tapi kalau di rumah di apa itu lain cerita. Saya bicara di dalam ranah organisasi, tidak boleh ada lagi yang memanggil beliau dengan panggilan mau. Paham teman-teman? Baik, oke, mungkin waktunya terbatas. Saya colek-colek sama Pak Penelitian, colek-colek sama Pak Ketua Harian. Nanti kita cari waktu lagi deh ya. Dari saya cukup sekian. Teman-teman semua, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan, sudah mendukung acara hari ini, yang mana acara hari ini bukanlah acara puncaknya, bukan acara intinya. Acara intinya adalah nanti milad kita di Senayan. Itu yang harus kita bicarakan pada hari ini. Itu yang harus kita sepakati bersama-sama. Bagaimana acara itu, apa kontribusi teman-teman dalam acara itu, ya, baik menyediakan anggota, menyediakan apa semua, mungkin kita bicarakan pada malam hari ini nanti, yang akan dipandu langsung oleh Bapak Ketua Harian. Ya, demikian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya selaku Sekretaris Jenderal selama saya menjabat, mungkin ada sikap saya, kata-kata saya, tingkah laku saya yang menyakiti atau menyinggung perasaan dari teman-teman DPD, DPC semua. Saya di momen bulan Ramadan ini dan sebentar lagi kita Idul Fitri, saya secara pribadi memohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grip! Saya Hercules. Terima kasih Pak Sekretaris Jenderal GRIP Jaya. Semoga apa yang beliau sampaikan merupakan bagian yang kuat untuk mendasari organisasi ini menjadi tata tertib administrasi senasional.